cocok, Tuhan tidak mau. Ada babi tidak cocok, Tuhan tidak mau. Siapa yang bisa dia curahkan, limpahkan kasihnya? Manusia. Jadi kita diciptakan ada tujuannya, karena Tuhan ingin melimpahkan kasihnya kepada kita. Kemudian tujuan yang berikutnya, Tuhan ingin menjadikan kita itu duta-duta kerajaannya di muka bumi ini. Orang-orang yang mempresentasikan Allah, orang-orang yang gaya hidupnya mempresentasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Kalau Tuhan punya tujuan menjadikan kita rekan sekerjanya, dutanya, maka tentu Tuhan akan memberikan kita kemampuan yang cocok, yang sesuai dengan tujuan tersebut. Kalau kita baca di Matius 25 ayat 14 sampai 30, ini tidak perlu dibaca karena ini sudah sangat terkenal. Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Di hadapan Tuhan, mau 1, mau 2, mau 5 itu sama saja. Ini bukan masalah jumlah. Jadi sama saja. Yang penting itu bukan berapa jumlah talenta yang Tuhan kasih ke kita, tetapi apa yang akan kita lakukan dengan talenta itu. Jadi kalau misalnya saudara dikasih 1, saudara mengembangkan jadi 2, kemudian berkembang lagi jadi 4, kemudian jadi 16, yang dapat 5, kalau dia tidak dikembangkan, ya itu tidak akan berkembang. Jadi bukan masalah jumlah, tetapi apa yang kita lakukan dengan talenta itu. Jadi dari perumpamaan itu kita yakin bahwa semua kita pasti punya potensi, pasti punya kemampuan, pasti punya kapasitas. Cuma masalahnya kita ini senang sekali menjadi mediocre. Mediocrity, kita suka biasa-biasa saja. Kita tidak pernah menantang kemampuan kita. Kita pikir, ya aku diciptakan ya begini, ya seperti ini. Kita pikir sudah lumayan lah aku daripada si A, daripada si P, aku ini sudah lumayan. Jadi kita seringkali merasa puas dengan kapasitas yang kita miliki sekarang ini. Padahal kita itu punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya sempat tanya sama beberapa teman yang pelayanan waktu meeting, apakah kamu sudah melayani dengan spirit of excellence? Spirit of excellence ini, Bapak Ibu Saudara, itu filosofi, salah satu dari 5 filosofi GKPB MDC. Semua bilang belum. Berarti masih bisa dikembangkan, ditingkatkan, diperbesar, diperbaiki, lebih baik lagi. Berarti masih bisa dikembangkan lagi, karena semuanya belum memberikan yang terbaik. Kita tidak pernah tahu kapasitas kita kalau kita tuh senangnya di zona nyaman. Quotes yang saya dapatkan waktu saya ikut acara youth di Jakarta itu bilang gini, musuh luar biasa adalah biasa. Gereja itu bukan tempat untuk orang dibuat nyaman. Ya, kalau kita belajar HB, kelas hidup berjemaat, gereja itu bukan kapal pesiar, tapi kapal perang. Kalau saudara di gereja mau dibuat nyaman, seharusnya saudara tempatnya tidak di MDC. Kalau saudara tidak pernah gesekan, itu berarti nyaman, karena saudara tidak pernah berkomunitas. Kalau saudara ibadah langsung pulang, tidak pernah ikut kesan, tidak pernah kumpul-kumpul, ya memang tidak pernah mengalami gesekan. Artinya saudara nyaman-nyaman saja. Dan jangankan gesekan Bapak Ibu Saudara, ada banyak dari orang Kristen tidak kenal teman segerejanya. Ya kalau sudah ribuan maklum, tapi kalau cuma segini, ada yang gak kenal? Sungguh terlalu. Sebenarnya kita ini sudah berupaya, Rita juga berupaya menservis kita semua. Dia kasih snack, tambah susu kedelai, tambah teh, kopi dihapus karena kita buka kafe.
Minggu depan teh juga dihapus karena Kofofon nggak tahu di kafe ada teh. Itu untuk supaya kita bisa berinteraksi, bisa kenal. Kalau mungkin kita tidak cocok, tidak satu selera dengan apa yang disediakan, tetap kita bisa tinggal, kita bisa berkomunikasi, berinteraksi. Bapak Ibu Saudara, kalau gesekan itu sebenarnya baik dan sehat. Karena gesekan itu artinya untuk mendewasakan karakter kita. Gesekan itu bukan artinya musuhan. Coba kalau kita sudah menikah, suami istri, pernah gesekan nggak? Setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Kalau tidak gesekan, mungkin yang satu di lantai atas, satu di lantai bawah terus. Ketemu waktu tidur, ya memang itu nggak gesekan. Tapi kalau berinteraksi, apalagi bekerja sama-sama buka toko misalnya, ada di situ sama-sama, pasti gesekan. Nah, kita itu bisa dewasa dengan mengembangkan bagaimana menghandle ketidakcocokan. Di Alkitab gesekan itu alkitabiah ada. Dan Bapak Ibu Saudara, ini karena anak-anak muda sering sekali ada di gereja, apalagi tim yang menangani kafe. Kadang-kadang lucu juga gitu ya. Saya ini cerita karena saya tahu Kevin ini nggak tersinggung, makanya saya cerita. Jadi seringkali Kevin itu punya base camp tuh di ruang kantor kan, terus ada setiap hari. Tahu nggak ya? Saya lihat dia sama Hari sampai ngomong gini, Kevin, kenapa ya? Aku ini tidak pernah satu sepaham sama kamu. Terus saya bilang, iya, aku juga nggak sepaham sama Kevin. Jadi ada banyak hal, kita itu satu ke kanan, satu ke kiri. Tapi ya memang harus seperti itu. Anak saya saja, yang lahir dari rahim saya saja, seringkali juga gak cocok. Apalagi anak orang, bener gak? Jadi itu biasa, dan juga kami ketawa-ketawa gitu loh. Hari disuruh Pak Andrew mengubah balon bola lampu menjadi kuning. Diam-diam sama Kevin dibalikin lagi jadi putih. Jadi ada aja setiap hari itu, apa aja gitu loh. Itu biasa, itu gesekan, dan itu untuk mengembangkan kapasitas kita untuk menghandle perbedaan. Bukan berarti kalau Kevin itu menjengkelkan seperti itu terus jadi musuh, enggak. Ada banyak hal yang baik dalam dirinya Kevin yang membantu sekali. Coba saudara, dia tuh helpful, suruh sana berangkat, suruh sini berangkat. Dia tuh orangnya helpful. Dan gereja tidak boleh membuat jemaatnya nyaman. Kalau jemaat mencari kenyamanan, maka kekristenan itu jadi bantah. Jadi kalau saya mendengar di berita-berita ada gereja dilempari, gereja ditutup, saya itu biasa saja. Karena apa? Kalau gereja dibuat nyaman, seperti di negara di Eropa, seperti kota-kota di Amerika, mana maju kekristenannya? Enggak. Lama-lama menghilang kekristenan kalau dibuat nyaman. Jadi biasa saja kalau di satu tempat misalnya di Cilegon gereja nggak boleh ada. Memang teman saya dari Cilegon juga dia bingung mau cari gereja, susah sekali. Tapi justru di tempat-tempat seperti itu anak-anak Tuhan itu fight loh. Jadi kenyamanan itu musuh dari pertumbuhan. Kita jemaat akan menjadi Kristen bantah kalau kita cari kenyamanan. Dikesan juga tidak boleh nyaman. Ya, kalau dikesan nyaman dengan itu saja, maka kita tidak mau menjangkau. Rasanya sudah enak, jangan nambah orang, nanti tidak cocok. Kita sudah cocok sekali, chemistry-nya dapat nih dikesan. Kita tidak bisa menjangkau. Jadi dikesan pun tidak boleh nyaman. Kalau kita terus nyaman, lama-lama jenuh, lama-lama malas. Dan nyaman itu tidak membuat kita berapi-api untuk Tuhan. Nyaman tidak membuat kita bertumbuh. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah menantang kapasitasnya, sehingga mereka pikir ya kapasitasku cuman seperti ini, cuman segini aja. Dan kita akan melihat contoh dari bangsa Israel. Kita baca Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Tuhan sudah berjanji memberikan tanah Kanaan, negeri yang subur, bukan cuma subur tapi juga luas kepada Israel. Pada saat sudah mendekati Kanaan, Musa itu menyuruh 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Seperti apa sih tanah Kanaan itu? Ada siapa saja, ada bangsa apa aja di sana. Dan orang-orang disuruh melihat kondisinya bagaimana, aman enggak. 12 pengintai itu melihat hal yang sama. Tetapi mereka tuh melihat ada orang-orang raksasa, orang-orang dari bangsa Enak. Sama 12 orang itu melihat. Dan 2 orang, 10 orang ketakutan, hanya 2 orang yang tidak takut. 10 orang melihat diri mereka terbatas. Kalau kita baca kisah ini, mereka bilang kita ini seperti belalang. Jadi mereka itu membatasi dirinya bahwa mereka itu seperti belalang, nggak mungkin menang. Jadi lebih baik nggak usah masuk. Emang kalau nggak masuk kemana? Mau diem kemah di sekitar Kanaan atau balik ke Mesir? Karena tidak ada tempat netral, Bapak Saudara. Kita tidak maju, bukan berarti kita diem. Kalau kita tidak maju berarti kita mundur. Kalau bangsa Israel tidak masuk Kanaan, ya dia mundur. Dan apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua itu sangat berbeda. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Apakah Kaleb dan Yosua tidak tahu ada bangsa Enak, bangsa raksasa? Tahu. Apakah Yosua dan Kaleb yakin pasti menang? Pasti enggak juga. Pasti hatinya ini juga ciut, keder gitu ya. Apakah kalau Yosua dan Kaleb melihat kemampuannya saja, pasti mereka tuh takut. Dan Kaleb dan Yosua, apa yang membedakan mereka dengan 10 pengintai? Karena Kaleb dan Yosua itu tahu berkali-kali Tuhan itu ngomong tentang janjinya akan memberikan tanah Kanaan. Itu satu. Mereka tahu, mereka ingat janji Tuhan. Yang kedua, Kaleb dan Yosua ini tahu siapa yang mereka sembah. Laut dibelah jadi 2 sehingga mereka bisa jalan. Dari batu keluar air. Dari langit turun mana dan burung puyuh selama 40 tahun. Dan ada banyak lagi mujizat-mujizat yang mereka lihat. Jadi Kaleb dan Yosua sangat tahu siapa yang mereka sembah. Efesus 3 ayat 20 bilang gini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara sadar? Kuasa yang bekerja di dalam diri kita, kuasa Tuhan yang bisa membelah air laut menjadi 2, kuasa yang bisa menunjukkan hanya di batu, hanya ditunjukkan maka dari batu keluar air. Kemampuan kita untuk percaya tidak akan pernah dapat menyamai kemampuan Tuhan untuk melakukan lebih banyak dari yang kita bayangkan. Perhatikan, kemampuan kita untuk percaya tidak akan dapat menyamai kemampuan Tuhan untuk melakukan lebih banyak dari yang kita bayangkan. Jadi kita tuh membayangkan apa, Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih banyak. Kuasa yang seperti itu tuh ada dalam diri kita. Jadi kalau kita nyerah, tidak pernah menantang kapasitas kita, sangat rugi banget. Nah, Mazmur 78 ayat 41 dikatakan begini, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ini kalau di terjemahan King James Version dibilang begini, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Jadi di kata-kata menyakiti hati yang kudus dari Israel dikatakan and limited the Holy One of Israel. Jadi kita itu membatasi Tuhan. Dan sekarang kita membatasi Tuhan
Kita merasa kita ini nggak bisa apa-apa, karena kita tuh tidak pernah menantang kemampuan kita. Kita membatasi Tuhan dengan apa? Dengan kita merasa nyaman di level mediocre. Kita di level yang biasa-biasa saja. Makanya saudara pernah lihat ada tulisan, ada orang buka usaha toko lumayan, warung lumayan, jangan masuk. Biasa-biasa saja berarti. Mungkin servisnya biasa, makanannya biasa. Kalau kafenya MDC bukan kafe lumayan ya. Kita motonya Spirit of Excellence juga. Kalau kita belajar dari jemaat Makedonia, Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak Ibu Saudara, pernah pada saat Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan yang sangat berat, kepikiran suatu masalah yang terus sampai nggak bisa tidur, saudara bisa menembus keterbatasan saudara. Saudara bisa bersukacita seperti jemaat Makedonia ini. Mereka dicobai dengan berbagai pencobaan, penderitaan yang berat, tetapi sukacitanya meluap. Ini menembus batas. Bapak Ibu pernah stres, bergumul, bukan sukacitanya meluap, nggak kesan, nggak ibadah, mau di kamar terus, stres. Bisa nggak kita seperti jemaat Makedonia saat dicobai, mengalami kesusahan yang berat, tetapi sukacitanya meluap. Kemudian meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu Saudara, kemurahan tidak selalu bicara tentang uang. Kemurahan itu bisa bicara tentang apa? Tenaga kita. Pada saat kita miskin, kita tidak bisa memberi dalam bentuk uang. Bisa nggak kita bermurah hati memberikan tenaga kita? Bisa nggak kita bermurah hati memberikan karunia, talenta yang kita punya untuk melayani orang? Tidak bicara tentang uang. Bisa nggak? Ada banyak orang nggak punya uang, tapi juga nggak pernah bantu-bantu loh. Benar nggak? Pelit sekali dengan tenaganya. Kita harus bermurah hati di dalam segala hal. Kalau nggak punya uang, bisa tenaga, bisa pemikiran. Jadi jemaat Makedonia ini jemaat yang menantang kapasitasnya dan berhasil mengembangkan kemampuannya, dan itu dipuji oleh Paulus. Saudara, jemaat Makedonia ini bisa karena mau. Bisa memberi dengan kemurahan, bisa memberi melampaui batas karena mau. Dan seringkali kita balik, bukan bisa karena mau, tapi kita seringkali aku mau sih, tapi aku mau kalau aku bisa. Ya kan? Kita seringkali dibalik. Aku mau kok sebenarnya, tapi aku kan nggak bisa. Maksudnya tuh begitu loh. Jadi prinsipnya jemaat Makedonia ini mau, maka dia bisa. Jadi mau atau tidak mau itu penting sekali. Dan yang membatasi, seringkali yang membatasi kapasitas kita sehingga tidak maksimal, itu yang pertama, kita itu seringkali melabeli diri kita. Melabeli diri kita sendiri. Aku ini kan orangnya introvert, mana bisa aku penginjilan jangkau jiwa, bingung mau ngomong apa. Ini efek ikut tes kepribadian, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya tes itu tidak salah, tetapi jangan itu membuat kita itu tidak bisa berkembang kapasitasnya. Kita ini sudah membatasi. Oh, aku nggak bisa kalau penginjilan. Di training kayak aku nggak bisa, karena aku ini pendiam. Kemudian kalau misalnya Tuhan mau pakai kita, Tuhan itu tidak lihat hasil tes kepribadianmu apa. Kira-kira kamu cocok melayani Pak? Enggak. Perintah untuk menjangkau, memberitakan Injil di Matius 28 ayat 19-20 itu tidak lihat kita ini kepribadiannya apa.
mau melankolis, mau koleris, mau apa, Tuhan bisa pakai semuanya. Aku sibuk, jangan dijadwal ya. Saudara, Tuhan tidak cari pengangguran. Tuhan cari orang sibuk memang. Tuhan tidak suka orang menganggur. Ada yang malah beri dirinya, aku ini telatan. Jangan aku di bagian asar ya, aku ini telatan. Itu sudah malah beli. Justru kalau saudara mau berkembang, menantang kapasitas saudara. Iya ya, aku selama ini diomelin teman-teman. Kesan telat, diundang ulang tahun telat, semua telat. Oke, aku pasang ya Serlita, aku pasang di Asyar. Serlita kan koordinator Asyar. Nantang diri kita, bisa nggak kita nggak telatan? Bahkan kalau disuruh Serlita 8.15 jam 8 nongol. Itu namanya kita menembus batas keterbatasan. Aku memang suka mendem di rumah, malas keluar. Apalagi untuk kesan, ke mall aja malas. Jangan labeli diri saudara. Saudara tahu bedanya alasan dan berdalih? Kalau alasan itu kita memberikan penjelasan berdasarkan fakta. Oh, gak masuk kerja karena sakit. Ada surat dokter yang menyatakan sakit. Kalau berdalih itu gak kayak gitu. Kalau gak mau datang selalu ngomong, aku lupa. Itu berdalih, padahal gak mau datang. Orang yang banyak excuse dalam hidupnya, banyak dalih, dia tidak pernah menantang kapasitasnya, merasa cukup. Yang kedua, apa yang membuat kita ini terbatas, tidak bisa maksimal? Kita tuh seringkali mendeskripsikan diri kita berdasarkan pengalaman buruk. Contohnya ya, ini misalnya Diana waktu jadi WL kelas berapa ya? SMA ya? Waktu Diana disuruh jadi WL, penampilan perdana enggak bagus. Jemaat pada komen kan, gimana sih? Kok jelek sekali? Misalnya begitu. Tapi enggak pernah ya dia. Untung ya. Nah, bisa saja karena pengalaman itu Diana langsung ngomong nih, seumur-umur aku enggak bakalan lagi mau jadi WL. Bisa kan? Padahal potensi ada. Tapi hanya karena satu kali punya pengalaman buruk. Ada loh Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ada singer, saya bagi tugas, kamu bagian nyanyi lagu ini ya, yang pelan. Saya juga bingung, gak masuk-masuk. Begitu masuk nyanyi lagunya gak seperti itu. Dibantulah singer yang satu, salah juga. Jadi saya berhentikan dulu, mulai lagi dari awal. Itu bisa nightmare buat seseorang. Betul kan? Pengalaman buruk itu bisa membatasi potensi kita, padahal itu cuma sekali. Sedangkan potensi kita itu besar sekali di bidang puji-pujian. Tapi gara-gara pengalaman buruk, bisa loh gak mau lagi jadi singer ataupun WL. Jadi janganlah kita membatasi diri kita karena pengalaman buruk. Jadi keterbatasan kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara, keterbatasan kita sekarang ini sebetulnya bukan karena kapasitas kita. Seringkali karena kondisi kita, kondisi mental, kondisi rohani kita, itu berpengaruh sekali. Perasaan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan di muka bumi ini. Perasaan itu tidak ada hubungannya dengan kapasitas kita. Cemas, takut, ragu-ragu, apalagi malu, itu tidak ada hubungannya. Bapak Ibu Saudara, Raja Wali tidak bangun pagi-pagi karena dia suka terbang, maka dia terbang. Raja Wali itu memang diciptakan untuk itu, bukan karena dia happy. Tiap bangun dia happy, kemudian dia terbang. Kalau lagi nggak happy, dia nggak mau terbang, enggak. Raja Wali diciptakan untuk itu. Matahari juga tidak terbit karena perasaannya lagi senang. Matahari itu terbit, bersinar setiap hari, mau mendung, mau hujan, dia tetap terbit, tetap ada, cuman tertutup awan. Bukan karena perasaannya senang, tapi karena memang dia diciptakan untuk itu. Jadi saudara mengembangkan kapasitas saudara, itu bukan saudara karena happy, nunggu perasaan siap, nunggu perasaan senang. Bukan, tapi karena tujuan Allah dalam hidup kita. Jadi pengalaman kita itu sebenarnya tidak mendefinisikan kita, siapa kita sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita itu bisa menerobos batas supaya kapasitas kita berkembang? Cuman satu Bapak Ibu Saudara, nggak usah banyak-banyak tapi lakukan. Yaitu mulai bertindak.
Bapak Ibu Saudara, mulai bertindak ini sepertinya mudah diucapkan, tapi ini waktu-waktu yang krusial sebetulnya. Saya pernah baca ya, katanya roket itu waktu diluncurkan, waktu dia take off, itu di menit-menit pertama itu yang paling banyak membutuhkan energi. Itu saat pertama take off. Begitu dia sudah menembus atmosfer bumi, dia sudah mulai enak. Nah, sama kan seperti kita. Pada saat kita mau bertindak, memang harus dipaksa diri kita. Dan dorongan itu, saudara jangan tunggu dorongan, misalnya mau jadi Asher, Sherlita harus dorong, enggak. Dorongan dari luar itu sifatnya temporary, tidak lama, sementara. Jadi dorongan itu harus dari diri kita sendiri. Kalau dorongan dari dalam, maka itu perubahan itu lebih permanen. Dan bertindak itu tidak selalu dengan hal-hal yang besar, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang langkah kecil tetapi dengan arah yang tepat itu sangat powerful. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita kepengen mulai bertindak untuk menjangkau jiwa. Saudara tidak perlu berpikir panjang dan lebar. Saudara hanya mulai beri waktu untuk ngobrol. Misalnya di kantor tidak ada waktu untuk ngobrol, Bapak Ibu Saudara bisa mulai ngechat. Mungkin dulu saudara males ngechat, saudara suka sekali lihat TikTok sambil tiduran. Tapi sekarang mulai melangkah, langkah kecilnya apa? Mulai ngechat, nyapa, ajak keluar, mungkin ajak makan, ajak nongki, jangan ajak nonton. Kalau nonton bioskop kapan ngobrolnya? Jadi cuma langkah awalnya itu kecil sekali, tapi sangat powerful. Nah, saudara mungkin merasa susah. Aku mesti ngomong apa ya? Aku ngomong apa ya? Kan aku di kantor nggak pernah ngobrol, betul? Untuk ngechat pertama perlu energi yang besar. Itu mau take off kita itu. Dan tapi kalau kita sudah mulai melangkah, Bapak Saudara, bedakan ya, kita merencanakan, kita berpikir, dengan bertindak itu beda. Kalau kita sudah bertindak, sudah melangkah, nanti kelanjutannya itu lebih mudah. Alasan orang itu apa yang membuat orang itu tidak mau bertindak? Pasti ngomongnya apa? Aku gak pede. Bapak Ibu Saudara, pede itu, percaya diri itu hasil dari tindakan. Bukan syarat saudara bertindak, itu hasil dari tindakan. Saya sekarang kalau misalnya diajak teman untuk menginjil, bertemu orang baru, bahkan ini dikesan sudah pada tahu, belum tahu orangnya, belum tahu namanya, cuma dikasih tahu orangnya suka ada di satu tempat, saya ke sana. Kenapa? Karena saya seringkali bertindak sehingga saya itu sudah tidak lagi berpikir panjang untuk mendatangi orang, untuk menghubungi orang. Hasil dari tindakan saya yang sudah saya lakukan membuat saya percaya diri. Bukan berarti tidak perlu mendoakan orang yang akan kita temui. Maksudnya saya itu tidak bingung. Aduh, nanti awalnya ngomong apa ya? Nanti ngomong Pak Ceng atau Bu atau apa? Enggak. Bahkan orangnya saya tidak tahu namanya. Jadi saya janjian sama Rita, saya datang duluan. Saya cuma kira-kira apa ini ya targetnya. Dan memang betul gitu. Cuman jangan tunggu pede, jangan tunggu percaya diri baru bertindak. Karena percaya diri itu hasil dari saudara bertindak. Ada juga yang alasannya gini, kenapa nggak bertindak? Aku nggak siap. Saudara tidak perlu merasa siap untuk bertindak. Oh, aku mau belajar Alkitab dulu, aku mau selesaiin DK dulu. Enggak. Bapak Ibu Saudara, waktu saya di Malang ikut training EE, itu masih di tengah jalan, belum selesai, saya sudah menginjili orang. Tapi teman gereja dulu, teman yang sama-sama MDC. Jadi saya itu sudah duluan tanpa disuruh oleh trainernya. Jadi tidak perlu kita siap, kita bertindak saja. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Jadi tidak ada waktu yang sempurna untuk memulai, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada waktu yang pas untuk memulai. Kalau saudara tunggu waktu yang pas, gak mulai-mulai. Hal ini Bapak Saudara, saya buka ya. Ini yang membuat saya sering gesekan dengan suami, tahu ya. Jadi kalau saya mau nginjilin orang, suami saya selalu beri, lihat, nanti kita tunggu waktu yang pas ya. Ternyata saya tunggu, dia muter gitu, banyak kembangnya gitu, nggak masuk, padahal waktunya ini terbatas. Ya saya masuk aja. Begitu masuk, pembicaraan langsung berubah. Terus suami saya meneruskan. Jadi tidak ada waktu yang pas, tidak ada waktu yang sempurna sebetulnya untuk kita memulai. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka bertindak itu begini. Misalnya Chris nih, dia mulai nge-gym dari push up misalnya, dari push up. Awalnya terasa berat sekali pasti. Satu kali aja ambruk gitu mungkin awalnya ya. Mungkin perutnya yang turun, bukan sininya yang turun. Berat sekali. Tapi kalau dilatih lama-lama, akhirnya nggak cuma sekali, mungkin bisa 100 kali. Bisa mungkin 100 kali. Bukan karena push up itu ringan, bukan push up itu mudah, bukan. Tapi karena kita semakin kuat. Karena dilatih terus semakin kuat. Bapak Ibu Saudara, musuh dari waktu kita mulai bertindak itu menunda. Betul? Entar, besok, nanti sore, nanti malam, pokoknya kita tunda aja. Kemudian ketakutan, aduh ini banyak sekali. Ketakutan, keraguan, kenyamanan, ini musuh untuk menghalangi kita dari melangkah. Kenyamanan, Bapak Ibu Saudara tahu, itu bukan tempat untuk ditinggali, tetapi tempat singgah. Sekali-sekali kita datang ke kenyamanan untuk beristirahat, bukan tempat tinggal, itu kenyamanan. Seperti pelabuhan, kapal itu mau istirahat, dia berlabuh di pelabuhan, betul? Tapi kalau kapal itu berlabuh terus di situ bertahun-tahun, apa yang terjadi? Kapal itu mulai karatan, kapal itu akan rusak. Jadi kapal itu yang awalnya diciptakan untuk mengarungi lautan, menembus badai, menjadi tidak berfungsi seperti awal dia diciptakan. Gagal memenuhi tujuan untuk apa dia diciptakan. Sama dengan kita, kalau kita duduk diam di kenyamanan, Bapak Ibu Saudara, lama-lama kita karatan, kita nggak berfungsi. Untuk apa kita diciptakan? Tujuannya apa? Udah karatan, mau dipakai sulit sekali. Udah karatan. Pernah dengar istilah, susah sekali orang itu, udah karatan. Nah, kalau di Jawa suka ngomong gitu. Artinya kayak gitu, mungkin terlalu lama di tempat yang nyaman. Hati-hati dengan kenyamanan. Nyaman itu musuh pertumbuhan, nyaman itu musuh kemajuan. Setiap penemuan yang mengubah peradaban dunia itu selalu dimulai dari rasa tidak nyaman. Ada orang yang gak nyaman kalau malam gelap. Kok tiap gelap nyalain api? Betul? Dari ketidaknyamanan itulah maka Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Apakah Thomas Alva Edison mempunyai kepastian ini pasti berhasil? Enggak. Apakah dia merasa membuat penelitian demi penelitian yang jumlahnya ribuan itu nyaman? Tidak. Tapi apakah Thomas Alva Edison menunggu kepastian bahwa sekali aku buat pasti jadi? Enggak. Jadi waktu orang mulai melangkah, waktu Thomas Alva Edison mulai melangkah itu tidak nyaman, tidak ada kepastian pasti berhasil juga. Jadi ketidakpastian, takut, ragu-ragu itu selalu ada. Saya undang pemain musik, WA maju. Kehidupan kita itu tidak menunggu kita siap. Ketidakpastian tetap ada, keraguan-raguan tetap ada. Dan kita memang selalu menghadapi itu setiap hari. Yang membuat berbeda adalah kalau kita mulai bertindak. Kita mengembangkan kapasitas kita menerobos keterbatasan kita. Bapak Ibu Saudara siap untuk menantang kapasitas kita. Bukan karena kita mau sok-sokan, bukan seperti bangsa Israel tadi, seperti yang di Efesus 3:20 tadi, karena kita punya Allah yang kuasanya begitu besar. Kepercayaan kita bahwa Tuhan sanggup
itu tidak bisa menyamai dengan kemampuan Allah melakukannya. Jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Kesempatan itu tidak menunggu kita percaya diri dulu. Kehidupan juga tidak menunggu kita siap dulu. Tujuan kita itu juga tidak menunggu ada kepastian. Jadi yang menentukan masa depan kita bukan seberapa banyak talenta kita, bukan seberapa besar potensi kita, tetapi apakah kita mau bertindak atau tidak. Dan Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara ada di level mediocre, level biasa-biasa. Sudah terlalu banyak orang di level itu. Bapak Ibu Saudara, saya tuh dapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Itu bertepatan dengan kafe yang mau buka kan. Sebetulnya saya bisa saja ngomong sama suami, gantiin cincin dong. Karena dulu perjanjiannya waktu saya disuruh menyampaikan firman Tuhan di jadwal, saya selalu bilang ini, kamu juga persiapan ya. Nanti kalau tiba-tiba saya nggak bisa gitu, nggak bisa tuh artinya ya saya nggak bisa bicara di sini gitu. Suami harus siap menggantikan gitu. Tetapi di hati kecil saya tuh berhari-hari itu pusingnya tuh sampai mual. Mungkin karena kecapean ya. Saya belum dapat asisten rumah tangga. Jadi kayak hari Jumat kemarin masih ada teman-teman, ada Nelly, ada Rita. Saya pamit, saya mau istirahat. Harus menyiapkan firman Tuhan, menyiapkan tempat yang tukangnya itu bisa 8 hari nggak datang, kita di PHP sampai ditolong oleh Pak Setiadi, tukang yang Pak Setiadi kenal langsung datang. Jadi saya tuh bisa saja loh menyerahkan tugas ini kepada Pak Andrew atau kepada Chris, kepada Hari. Tapi di dalam diri saya tuh tidak suka seperti itu. Saya flow juga. Sebenarnya saya mau kalau flow ini gimana? Misalnya saya khotbah di sini, kemudian saya bersin. Tapi saya menantang, pasti bisa. Hari Minggu pasti bisa, gitu. Saya setiap hari tidur tuh selalu malam. Kemarin jam 1 juga, bangun jam 5. Jadi rasanya itu seperti nyerah, sebenarnya juga nggak ada yang tahu dan nggak salah sebetulnya. Tapi saya menantang, bisa nggak saya? Besok kafe buka, tapi saya hari ini harus ke Prabu Muli. Jadi dalam pikiran saya, gimana cara mengaturnya begitu ya? Tapi saya mau menembus keterbatasan. Saya tidak mau kalah dengan kondisi di sekitar saya. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar pujian ini pernyataan iman dan hati kita